Treatment apa yang bisa dilakukan oleh pasien ketika didiagnosis mengalami gagal ginjal kronis atau penurunan fungsi ginjal hingga di bawah 15%? Ada hemodialisa atau cuci darah, CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, dan transplantasi ginjal. Makanya kali ini kita bakal bahas satu-satu dari pro dan kontranya. Oke. Yang pertama, hemodialisa. Nah, hemodialisis ini adalah proses cuci darah yang dilakukan dengan metode serta alat khusus untuk menyaring darah yang penuh dengan limbah maupun racun pada tubuh sampai darah benar-benar bersih, penuh nutrisi, hingga bisa digunakan kembali oleh pasien gagal ginjal kronis. Nah, prosedur cuci darah ini bisa berbeda-beda pada setiap orang tergantung keparahan, diagnosis, usia, maupun jenis kelaminnya. Rata-rata diperlukan 2-3 kali setiap minggu untuk melakukan hemodialisis. Kekurangan hemodialisis itu yang pertama faktor biaya. Nah, satu kali proses cuci darah itu memerlukan 800 hingga 1.500.000 rupiah. Dan itu diperlukan 2-3 kali setiap minggu. Setiap minggu ya, untuk satu pasien. Syukurnya hemodialisis ini tanggung BPJS sekitar 92 juta per tahun. Yang kedua, ketersediaan. Nah, hemodialisis ini tidak bisa dilakukan di sembarang rumah sakit. Jadi hanya rumah sakit pusat tertentu yang punya fasilitas hemodialisis ini. Karena hemodialisis ini dilakukan rutin 2-3 kali per minggu dalam waktu 3-4 jam per treatment, biasanya setiap rumah sakit sudah punya antrian pasien hemodialisa. Ya, antrian pasien hemodialisa. Bayangkan aja misalnya satu rumah sakit itu punya sekitar 20 alat cuci darah dan beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam selama 12 jam, maka satu alat cuci darah itu bisa digunakan oleh 3 pasien perharinya. Dengan 20 alat, maka hanya bisa melayani sekitar 60 pasien. Nah, satu pasien itu memerlukan 2-3 kali cuci darah. Kita ambil aja 3 kali ya. Jadi, hanya bisa menerima sekitar 120 pasien yang rutin melakukan cuci darah. Itu dengan catatan jika alat bisa berfungsi semuanya dengan baik. Biasanya ada beberapa trouble, misalnya alatnya rusak, tenaga medisnya kurang gitu ya. Apalagi jika pasien tersebut punya penyakit khusus yang bisa ditularkan melalui darah, misalnya seperti hepatitis A, B, C, HIV. Nah, penyakit khusus ini tidak bisa menggunakan hemodialisa yang umum, maka harus memerlukan alat hemodialisis yang khusus juga agar penyakitnya tidak tertular ke orang lain. Dan tidak semua rumah sakit mau menerima pasien dengan penyakit khusus ini, karena takutnya akan menular ke pasien-pasien yang lain. Nah, tentu saja pasien tersebut harus menunggu antrian lagi. Biasanya pasien baru bisa masuk melaksanakan cuci darah ketika ada antrian yang kosong di rumah sakit tersebut. Jadi nggak bisa langsung nyelonong cuci darah gitu aja nih teman-teman. Yang ketiga adalah akomodasi. Ya, bayangkan pasien harus datang 2-3 kali setiap minggu ke rumah sakit. Sayangnya di Indonesia belum ada pintu kemana sajanya Doraemon atau baling-baling bambunya di mana pasien bisa langsung celing datang gitu aja ke rumah sakit. Maka diperlukan ketekunan, keteguhan, dan kesiapan yang mengantar ke rumah sakit setiap 2-3 kali seminggu. Belum lagi kalau rumahnya jauh, pasien dengan kursi roda, dan hambatan ini menjadi kendala bagi pasien-pasien yang melakukan cuci darah. Aku agak sedih, karena aku pernah masuk ke ruang hemodialisa dan faktanya seperti itu gitu ya. Oke. Yang kedua, CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Nah, metode ini memanfaatkan selaput dalam rongga perut atau peritoneum karena permukaannya luas dan banyak jaringan pembuluh darah sebagai filter alami yang dilewati oleh zat-zat beracun pada tubuh. Dibandingkan hemodialisa, CAPD ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena prosesnya bisa dilakukan secara mandiri, disertai dengan pendamping, atau biasanya ada pelatihan
pelatihannya untuk melakukan CAPD dan bisa dilakukan di rumah, nggak harus bolak-balik ke rumah sakit. Ini juga ditanggung oleh BPJS, yaitu sekitar 76 juta per tahun setiap pasiennya. CAPD ini dilakukan 3-4 kali per hari di rumah dengan pelatihan khusus. Nah, kontranya, CAPD ini memerlukan cairan khusus untuk menyerap toksin-toksin pada tubuh kan. Satu pasien rata-rata memerlukan 20-30 box cairan. Beratnya sekitar 280-300 kg ya. Dan ini harus diambil rutin menggunakan mode transportasi mobil ya. Yang menjadi permasalahan adalah distribusi cairannya. Ini belum tersedia di daerah-daerah terpencil ataupun masih sedikit sekali fasilitas kesehatan yang menyediakan cairan tersebut, maka penyebarannya belum optimal. Seringnya cairan ini distribusinya habis sehingga pasien tidak mendapatkan cairan yang optimal untuk melakukan CAPD. Selain itu, ketika dilakukan tidak higienis, tidak sesuai dengan aturan yang tepat, maka bisa meningkatkan resiko infeksi pada pasien. Dan yang terakhir adalah transplantasi ginjal. Prosedurnya bisa menghabiskan biaya sekitar 400-500 juta. Ini juga ditanggung oleh BPJS, sekitar 378 juta. Kalau lebih ya biasanya ditanggung oleh pasien sendiri. Nah, negatifnya, transplantasi ginjal ini adalah metode yang paling berhasil untuk meningkatkan taraf hidup pasien, di mana biasanya bisa waktu hidupnya sekitar 10-20 tahun jika menerapkan pola hidup sehat ya. Menerapkan pola hidup sehat. Cuman kekurangannya itu mencari donor yang cocok. Jadi nggak sembarangan ginjal bisa dipakai untuk transplantasi ginjal. Harus benar-benar mencari pendonor yang sesuai untuk tubuh kita. Jadi nggak bisa sembarangan ambil donor. Bisa juga adanya kegagalan transplantasi ginjal. Biasanya ini disebabkan karena adanya kegagalan fungsi-fungsi organ lain seperti jantung, pankreas, hati. Sehingga walaupun sudah ditransplantasi ginjal, tubuh tidak mampu untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan tersebut nih. Aku bakal bahas di video selanjutnya. Bagaimana tahap-tahap jika seseorang memutuskan untuk tidak cuci darah. Dan ini bakal aku upload besok. Ya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang disusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.